Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jam 11.31 sekarang, hari Sabtu, libur. Ya, bikin konten aja lah daripada bingung-bingung. Panas banget ini. Ya, apa-apa wis sebentar ini. Mau bahas apa ya? Mau bahas kemarin ini, salah beli ini. Kirain semangka, ternyata ini labu. Gak apa-apa, bisa dimasak sayur bening katanya. Ya buat lauk hari Sabtu Minggu sih. 5 ribuan ini. Di rupiahnya sekitar 60 ribu rupiah. Ya biaya Korea biaya hidup di Korea mahal guys, tapi ya sesuai dengan penghasilannya sih. Kelebihannya di sini nggak perlu ngontrak ya, apa ya, ya gitulah. Pengen nyampain itu aja sih. Panas guys, nggak ada kipas ya. Nggak apa-apa wis, demi kalian semua wis lah. Sebenarnya nih ditonton sendiri juga sih, paling yang nonton cuma saya. Ya pelipur daripada sepi, nonton YouTube terus aja bosen saya. Kayak mending bikin channel video bahas tentang kehidupan sehari-hari. Itu ada suara burung-burung, mungkin kalian pada denger ya guys. Wah, cari berita di Google aja wis guys. Paling baca-baca berita Google sih. Wah, sebelum itu mau cerita sedikit. Tadi malam wis YouTube-nya Mas Dini Sumargo sama Om Hao cerita tentang Korin sama Kodam. Kalau Korin jin bawaan sejak lahir, kalau Kodam itu benda. Misal ada apa, batu apa, cincin, ntar dimaharin itu jadi Kodam. Kalau Korin ya pas kita lahir ada kembarannya. Jadi misal saya meninggal pun berarti kalau bertemu jin yang mirip saya berarti itu Korin saya. Kalau arwah saya ya udah beda ke alam, tidak di sini lagi. Apa ya? Ya wis lah, baca berita aja wis. Ngomong tentang kehidupan ya emang susah. Ya saya juga banyak kekurangan kok. Kurangnya belum menikah, belum bujuk. Serasa dibahas kuis marahi mumet. Baca berita Google aja ya guys. Nah ini bolasport.com aja, ini bagus, baca ya. Nggak ada bahan sih, nggak tahu. Ini sumbernya di bolasport.com. Keikutsertaan si Yuki pada kejuaraan dunia 2022 dipermasalahkan oleh Wahid Fahrur Anas. Kabar bulu tangkis tunggal putra Cina si Yuki yang akan berlaga pada kejuaraan dunia 2022 terus mendapat sorotan. Ya idolanya aku juga ini, si Yuki.
Pasalnya, Asosiasi Bulu Tangkis Cina (CBA) sebelumnya telah menolak keikutsertaan Shiyuki pada kejuaraan dunia selama tahap 1 karena masih menjalani hukuman larangan bermain. Wah, ini buahnya taruh dulu buahnya. Sip. Namun tiba-tiba Shiyuki masuk dalam daftar peserta ajang kejuaraan dunia 2022 pada 19 Juli kemarin. Keputusan tersebut dipertanyakan oleh beberapa pihak yang menilai BWF telah merusak peraturan yang telah dibuat dan disetujui bersama. Menurut status BWF tentang kelayakan dan pemrosesan entry untuk kejuaraan dunia, bagian 3.2.20 menyatakan seorang pemain atau pasangan yang telah menolak di fase 1 tidak bisa membatalkan keputusan awalnya alias tak bisa terdaftar lagi. Namun akhirnya Shiyuki diizinkan bisa berlaga dengan status menggantikan Chen Long. Akan tetapi keputusan itu tak bisa diterima begitu saja, salah satunya oleh Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia. Sekjen BAM Datuk Ken Goh mengatakan harus ada penjelasan untuk penambahan menit terakhir pemain peringkat 17 dunia itu. AST ya. Coba. Saya prihatin dengan proses internal di BWF, kata Kenny di bolasport.com dari The Vibes. Kenny mengatakan BWF harus memberikan penjelasan tentang masuknya pemain meski sempat ditolak di fase awal. Saya tidak menentang pemain, tetapi saya lebih peduli tentang proses di BWF, ujar Kenny. Cina awalnya mengkonfirmasi bahwa Chen Long dan Lu Guangzu menerima undangan BWF ke kejuaraan dunia saat tahap 1. Adapun Zhou Junpeng saat itu statusnya masih invited, diundang. Namun sekarang tampaknya telah berubah. Cina menerima Shiyuki untuk menggantikan posisi Chen Long. Dengan demikian, Cina akan diwakili 3 wakil pada sektor tunggal putra, yaitu Shiyuki, Lu Guangzu, dan Zhou Junpeng. Ya wis, itu aja wis beritanya. Mohon maaf wis kalau kena hak cipta, nggak tahu cara masang linknya. Yang ini jelas sumbernya bolasport.com. Wah, ini ada berita baru lagi ini dari genpit.com. Masalah Roy Suryo. Apa ini? Oh iya, diperiksa 12 jam terkait kasus Memes Tupa, Roy Suryo tumbang. Sumbernya genpit.com ya. Diperiksa 12 jam terkait kasus Memes Tupa, Roy Suryo tumbang. Roy Suryo terlihat pakai kursi roda setelah diperiksa selama 12 jam terkait kasus Memes Tupa di Polda Metro Jaya. Ya gitu wis lah, baca sendiri wis guys. Nggak tahu sih mau ngomong apa. Ini melanggar undang-undang enggak sih sebenarnya ya, baca-baca berita pegel. Lah, nggak ada bahan sih ya, ngomongin orang juga nggak baik, ngomongin diri sendiri aja banyak kekurangan. Konten ngaji
ngaji ya sering aja sih, tapi nggak perlu dikontenin juga. Yang jelas sih ini konten channel buat biar ada teman ngobrolnya. Ya udah punya keluarga masing-masing sih. Saya Pras sudah menikah harum juga, bapak itu juga. Paling bapak sambung saya. Woi, halo. Wah, teman saya itu lagi naik tangga. Tak sabar dulu. Konten pelipur lara sebenarnya ini. Waduh. Ya. Mungkin lanjutkan sih. siap, lanjutkan. Kacangnya ada lagi kacangnya. Siap. Saya ambil kacang itu tadi. Apa ya? Mungkin lagi di Korea cara sedikit bahasa yang perlu digunakan pada waktu di jalan mungkin kalau mau teman-teman mau telepon taksi tinggal bilang taksi Juseo, ntar operator tanya alamat di sini maksudnya. Biasanya sih aku jawabnya Hyam Igungjang, saya ntar naik ke atas pabrik sana. Terus kalau di taksi paling bahasa yang perlu digunakan kalau lurus tinggal bilang cicin, kalau belok kanan uhijon, belok kiri cuahijon. Selain itu apa lupa saya. Kalau belok kanan sekarang saya selain itu tak ingat-ingat dulu guys. Nggak usah wis, lupa saya. Harus kapan-kapan. Kayaknya iya benar kalau belok kanan uhijon. Oh iya, orencuk kanan, wencuk kiri, benar-benar. Itulah kosakata yang penting kalau di Korea. Kalau naik taksi ya, saya soalnya seringnya naik taksi terus, gak apa-apa boros-borosan. Seminggu sekali kalau sholat Jumat. Alhamdulillah wis, aku masih sehat, masih bisa bikin video. Harusnya ini buat pembukaan, alhamdulillah masih sehatnya ya. Mau ditutup malah gini. Apa wis, ntar diperbaiki lagi video-video selanjutnya. Oke ya guys, sekian dulu ini bahas lagu ini. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.